Bayangin aja, kamu baru aja jadi anak SMA, dapat isekai pas premium alias reinkarnasi ke dunia lain. Tapi bukannya dapat sambutan hangat, malah jadi bahan bulian satu sekolah. Demi bisa menang lawan pasukan monster absurd yang isinya udah kayak kebun binatang Gaga, mulai dari kadal merah sampai Titan Beast lengkap sama gerombolan pasukannya. Tokoh utama kita ini nekat ngelakuin hal gila. Dia nyuntikin serum monster dan minjam kekuatan sang raja, Godzilla, lengkap sama napas atomnya. Udah gitu, dia harus cosplay jadi Colossal Titan setinggi 60 meter buat nginjek-nginjek lawan. Masih kurang, tenang, pahlawan kita ini bahkan harus latihan jadi iblis pembantai yang haus darah. Dan puncaknya, dia minjem kekuatan stand dari vampire buat bisa teriak, gimana hasilnya kalau semua kekuatan gila itu digabungin sama satu bocah gila tarung? Info singkat, komik ini aslinya panjang banget gila. Jadi maafkan saya kalau misal kepanjangan atau bahkan banyak yang nggak sempurna. Intinya mah nikmatin aja alurnya. Oke, gitu aja. Langsung aja kita saksikan Kebangkitan Sang Raja Monster bagian 1, karangan 2 set komik emas. Ceritanya gini. Si bocah ini baru aja pindah dunia, alias isekai, dan masuk ke dalam tubuh seorang anak SMA bernama Yihe. Yang bikin dia makin putus asa, dunia ini bahaya banget. Sejak zaman dulu, manusia di planet biru selalu kena bencana alam yang disebut invasi dunia misterius. Dunia misterius ini terhubung ke dimensi lain yang isinya monster-monster iblis yang serem abis. Kadang-kadang mereka nyelinap lewat retakan dimensi buat nyerang dunia manusia. Monster yang kuat-kuat bahkan bisa menghancurin beberapa negara dan jadi ancaman serius buat peradaban manusia. Setelah berjuang sekian lama buat ngelawan monster-monster itu, manusia akhirnya ngembangin sistem gen monster. Dengan nyuntikin gen monster, mereka bisa ngebangkitin template monster dan ngebuka bakat genetik. Cuma pendekar kayak gini yang bisa nyelamatin peradaban manusia. Ini juga yang bikin status dan perlakuan terhadap para pendekar jauh lebih tinggi daripada orang biasa. Seluruh planet biru masuk ke era di mana kekuatan adalah segalanya. Nggak ada yang lebih bergengsi daripada jadi seorang pendekar. Tiba-tiba, suara elektronik terdengar di telinga Yihe. Pengenalan dunia selesai. Host, pindah dunia, Yihe. Identitas, calon pendekar. Memasukkan ingatan. Saat Yihe lagi nerima ingatan dari tubuh aslinya, teman-teman sekelasnya mulai ngejek dia. Orang bego kayak lo mending cepet-cepet keluar sekolah aja, pulang sana. Ngumpet aja di rumah sampai mati. Dengar itu, Yihe langsung masang muka masam. Udah dia duga, di setiap cerita di mana tokoh utamanya ditindas, pasti ada biang keroknya. Setelah ngumpulin semua ingatan, dia baru sadar, ternyata orang tua dari tubuh aslinya ini meninggal karena kecelakaan pas dia kelas 2 SMA. Kejadian itu bikin dia jadi nggak niat belajar, makanya reputasinya di kelas jadi jelek banget. Saat itu juga, seorang guru tiba-tiba ngumumin, injeksi modifikasi gen akan segera dimulai. Hasil kerja keras kalian selama 3 tahun ini bakal kelihatan hari ini. Sambil ngomong gitu, si guru sengaja ngelirik sinis ke arah Yihe. Tapi Yihe cuek aja. Dalam hatinya dia mikir, bukan aku ini yang nggak belajar, jadi apa urusannya sama gue? Tapi karena sekarang dia udah ngambil alih tubuh orang ini, ya mau nggak mau dia harus beresin masalahnya. Adegan pun beralih. Aula injeksi gen SMA Anceng 1. Semua murid di bawah panggung kelihatan antusias, penasaran template monster macam apa yang bakal mereka bangkitkan. Begitu kotak pengaman dibuka, kabut putih dingin langsung keluar. Di dalam suntikan perak, ada cairan yang kilaunya kayak permata. Itulah serum kebangkitan gen. Di dalamnya, ada gen asli dari semua monster iblis yang pernah dikumpulin sama para pendekar manusia. Orang yang disuntik bakal nyerap salah satu gen secara acak buat bangkit. Biasanya, makin kuat fisik seseorang, makin kuat juga gen monster yang dibangkitkan. Satu persatu murid di kelas mulai disuntik. Ngeliat mereka yang mulai teriak-teriak kesakitan, Yihe jadi agak ragu. Tapi begitu dia ingat, ini adalah dunia di mana kekuatan adalah segalanya, dia langsung nusukin jarum suntik ke lehernya.
Anehnya, dia sama sekali nggak ngerasain sakit seperti yang dia bayangin. Gurunya aja sampai curiga, jangan-jangan dia nyuntik obat palsu. Si biang kerok, Huang Tongtong, yang berdiri di sampingnya, langsung maju buat ngejek. Pendekar yang gagal bangkit itu ibarat burung nggak punya sayap. Yihe, mending lo pulang aja sana nunggu mati. Pas Yihe lagi bengong, tiba-tiba sebuah antarmuka muncul di depan matanya. Template monster tak terbatas diperoleh. Host, Yihe. Konstitusi gabungan, 8. Template monster telah diekstrak. Detik berikutnya, kilatan biru tua tiba-tiba muncul di mata Yihe. Beberapa lapis kulit keras berwarna hitam kebiruan muncul di sekitar tubuhnya. Raungan yang gak bisa ditahan akhirnya meledak dari dalam dirinya. Auman penuh wibawa seorang raja menggema di seluruh gedung sekolah. Huang Tongtong yang tadinya masih mau ngejek langsung terpental jauh. Pada saat itu, semua murid ngerasain tekanan darah yang luar biasa. Bulu kuduk mereka merinding. Tapi, di tengah kerumunan itu, cuma ada 2 orang yang gak terpengaruh. Mereka berdua kompak ngeliat ke arah Yihe. Gak nyangka, ada orang yang lebih kuat dari gue, pikir mereka. Sementara itu, sebuah kotak notifikasi muncul di depan Yihe. Template level 1, Godzilla Legendaris. Kemampuan darah, Atomic Breath, Thermal Pulse, Atomic Energy Absorption. Bentuk evolusi, Red Lotus, bisa dibuka saat kecocokan template mencapai 100%. Kecocokan saat ini, 3%. Yihe langsung nebak kalau template monster tak terbatas ini adalah cheat yang dikasih sistem buat dia. Murid-murid di sekitarnya udah melongo. Mereka nggak berani lagi mandang Yihe sebelah mata. Soalnya, si Huang Tongtong yang barusan mental itu adalah pendekar kuat yang udah ngebangkitin monster tingkat 2, kadak api. Tiba-tiba, pengeras suara berbunyi. Perhatian untuk semua siswa kelas 3, harap segera menuju ke gedung tes untuk menguji gen monster apa yang telah bangkit dan level bela diri kalian. Alat pendeteksi terobosan genetik sudah siap, bisa menguji gen monster dan level bela diri. Setelah itu, semua murid pergi ke fasilitas tes gen monster. Salah satu teman sekelasnya, Li Xingyuan, berhasil ngebangkitin monster tingkat 3, serangga angin cepat. Terus ada si peringkat 1 angkatan, Chu Zhou. Dia bukan cuma udah di level pendekar magang tingkat 9, tapi juga ngebangkitin monster tingkat 3, yang termasuk salah satu yang terkuat, Naga Iblis Es. Si primadona sekolah, yang juga pendekar magang tingkat 9, ternyata lebih hebat lagi. Dia ngebangkitin monster langka tingkat 4, Ratu Nether. Padahal, monster tingkat 4 itu bisa ngehancurin separuh kota. Tapi, Yihe malah jadi mikir. Template monster mereka semua dibedain berdasarkan tingkatan. Kenapa punya aku level 1 ya? Nggak lama kemudian, giliran Yihe yang naik buat tes. Tapi, di luar dugaan, semua orang di sana natap dia dengan mata berbinar-binar. Yihe jadi sadar, ini benar-benar dunia yang gila kekuatan. Murid-murid di bawah panggung kelihatan gak sabar. Maklum, aura yang dikeluarin Yihe tadi emang kuat banget. Tapi, alat tesnya malah kelihatan kayak rusak, cuma nampilin informasi dasar doang. Data lainnya isinya cuma tanda tanya. Sontak, semua orang langsung ngetawain level Yihe. Garis darah monster, tidak diketahui. Level bela diri, pendekar magang tingkat 3. Soalnya, anak SMP yang jago aja bisa sampai tingkat 4. Apalagi ini di SMA unggulan Anchen 1. Setelah turun panggung, Yihe cuma bisa menghela napas. Udah dia duga, Godzilla-nya nggak bakal kedeteksi. Tapi, tes tadi justru memicu notifikasi dari template-nya. Panduan peningkatan template monster tak terbatas. Bisa mendapatkan kesempatan tambahan untuk mengekstrak template monster dengan menyelesaikan misi atau meningkatkan reputasi. Kesempatan ekstrak saat ini, 0. Anehnya, Yihe sama sekali nggak kecewa. Level template aku emang beda dari mereka. Tapi, ini artinya, selama aku penuhin syaratnya, aku bisa nge-summon template monster tanpa batas. Kalau gitu, bukannya aku bisa jadi raja para monster? Yihe langsung nyamperin wali kelasnya. Dengar permintaan Yihe, wali kelasnya jadi bingung. Kamu mau minta izin pulang buat belajar di rumah dan baru balik pas ujian masuk universitas? Kamu pikir saya bakal setuju?
Yihe langsung pasang muka paling tulus yang pernah dia punya. Pak, saya pengen banget jadi lebih baik. Kalau cuma ikut latihan biasa, saya nggak bakal bisa ngejar yang lain. Tapi wali kelasnya tetap ngasih nasihat serius. Satu-satunya cara buat jadi pendekar itu masuk universitas. Kamu emang udah bangkitin garis darah, tapi dasarmu terlalu lemah. Nggak mungkin bisa lulus ujian. Mending siap-siap buat ngulang tahun depan. Tapi jangan khawatir. Yihe motong dengan muka penuh keyakinan. Mungkin Bapak belum tahu, saya sekarang udah bangkitin garis darah yang kuat. Selama saya latihan keras, saya pasti bisa, Pak. Setelah dapat izin dari wali kelas, Yihe langsung pergi ke pusat pendekar. Dia udah ngejual rumahnya, ditambah uang kompensasi dari kecelakaan orang tuanya, sekarang dia punya uang hampir 2 juta. Saat ini ada 2 cara buat ningkatin kekuatannya. Pertama, naikin level pendekarnya. Kedua, naikin tingkat kecocokan template Godzilla-nya. Menurut informasi dari template-nya, setiap template baru itu cuma punya 1% kecocokan. Tapi Godzilla-nya punya 3%. Dari mana datangnya 2% tambahan itu? Jawabannya cuma satu. Template Godzilla-nya nyerap energi dari serum kebangkitan gen dan nambahin 2% kecocokan. Ini artinya, semua benda di dunia ini yang berhubungan dengan ilmu genetik bisa ningkatin kemampuan template-nya. Daripada latihan keras kayak pendekar lain, kayaknya top up buat ningkatin kecocokan template lebih cocok buat dia. Yang harus dia lakuin sekarang adalah beli ramuan buat ningkatin kekuatan genetik. Yihe gesekin kartu pelajarnya buat masuk ke pusat pendekar. Tapi begitu masuk, dia kaget ngeliat pemandangan di dalam aula. Setiap orang di sana punya aura monster. Mereka semua adalah pendekar yang udah bangkitin garis darah. Setelah bangkitin Godzilla, Yihe juga punya kemampuan persepsi khusus, medan magnet kehidupan. Godzilla bisa ngeluarin medan magnet kehidupan buat ngerasain sinyal kehidupan dari makhluk lain. Dia bisa merasain dengan jelas kalau di dalam tubuh para pendekar itu, energi dan darah mereka membara kayak tungku api. Dia jadi nyeringai. Pendekar, monster, gairah bertarung dalam diri aku udah nggak bisa ditahan lagi. Maklum, Godzilla adalah raja monster di dunianya. Dia ditakdirkan buat naklukin semua makhluk hidup di planet ini. Tapi tiba-tiba ada tangan lembut yang nepuk pundaknya. Begitu Yihe noleh, dia ngelihat seorang cewek cantik yang ngingetin dia buat nggak sembarangan ngintip orang lain. Yihe buru-buru bilang kalau dia nggak sengaja. Dia cuma mau beli ramuan genetik. Si pendekar cewek itu kelihatan kaget. Kamu pasti baru bangkitin gen monster ya? Wajar kalau belum bisa ngendaliin kekuatan. Tapi di level kamu sekarang, kamu yakin mau pakai ramuan genetik? Soalnya, ramuan genetik itu mahal dan gampang bikin kebal obat. Efeknya bakal makin lama makin jelek. Biasanya, para pendekar baru pakai ramuan ini pas mereka udah di batas kemampuan buat memaksimalkan efeknya. Lagian, di level kamu sekarang, kamu cuma bisa pakai ramuan penguat level dasar. Harganya sekitar 400.000. Yihe langsung kaget. Dia nggak nyangka, semua hartanya bahkan nggak cukup buat beli 5 botol. Ngeliat muka Yihe yang kelihatan canggung, si pendekar cewek itu ngasih kartu nama. Bawa kartu nama saya. Kalau ada rekomendasi dari pendekar senior, bisa dapat diskon. Setelah ngucapin terima kasih ke cewek bernama Huang Yuli itu, Yihe langsung belanja. Dia ngabisin 1,45 juta buat beli ramuan genetik, terus beli senjata seharga 250.000. Setelah uangnya hampir habis, dia pulang ke rumah dan mulai nyuntik. Begitu cairan biru muda itu masuk ke tubuhnya dan ngalir lewat darah ke seluruh badan, Yihe ngerasa darahnya mulai mendidih. Rasanya kayak ada monster raksasa di dalam tubuhnya yang lagi ngaum kegirangan. Konstitusinya naik jadi 8 poin, kekuatannya juga meroket ke pendekar magang tingkat 7. Tingkat kecocokan Godzilla-nya bahkan naik jadi 7%. Hati Yihe langsung membara. Meskipun sensasi jadi kuat itu enak, tapi seiring konstitusinya meningkat, bakal makin susah buat jadi lebih kuat lagi.
Tapi, cuma dalam beberapa puluh menit, dia bisa dapat kemajuan yang setara sama latihan keras orang lain selama 3 tahun. Dan ini baru kekuatan fisik aku dalam keadaan normal. Kalau aku aktifin kekuatan Godzilla, bukan gak mungkin aku bisa jadi juara ujian masuk universitas. Kalau udah nge-cheat tapi masih nggak bisa ngalahin orang-orang jenius, percuma juga nge-cheatnya, pikirnya. Selanjutnya, Yi-He berencana pergi ke dunia misterius. Saat ini, manusia ngebagi retakan dunia misterius itu jadi 16 level, dari S sampai E. Makin tinggi levelnya, makin kuat monster di dalamnya. Monster di dunia misterius level S itu sama sekali nggak bisa dikendaliin manusia. Sekalinya mereka masuk ke dunia nyata, akibatnya bakal jadi kiamat. Yi-He milih buat masuk ke dunia misterius level E nomor 3 di kota Ancheng. Karena ini dunia misterius yang udah lama, nggak ada lagi harta karun di dalamnya. Cuma sisa beberapa monster lemah buat latihan para pemula. Setelah nandatanganin surat pernyataan siap mati, Yi-He sampai di pintu masuk retakan dunia misterius. Dia semangat banget buat perjalanan pertamanya ini. Demi jadi raja para monster secepatnya, dia langsung loncat masuk. Rasanya kayak nembus lapisan selaput lendir. Begitu Yi-He ngerasa kakinya napak di tanah, dia udah sampai di dunia misterius. Di atas langit ada planet biru muda yang gede banget, satu bintang berwarna emas putih, dan satu satelit berwarna merah darah yang kelihatannya bawa sial. Pas Yi-He lagi nikmatin pemandangan, seekor kelinci diam-diam ngedeketin dia dari belakang. Itu adalah monster tingkat 1, kelinci gigi pedang. Sifatnya ganas dan jago nyergap. Lompatan si kelinci secepat peluru. Gigi taringnya yang tajam udah ngincer leher Yi-He. Tapi pas si kelinci hampir berhasil, tangan besar Yi-He secepat kilat nangkap kupingnya. Ternyata, kemampuan persepsi medan magnet kehidupan Godzilla udah ngedeteksi serangan diam-diam si kelinci. Tangan Yi-He langsung ngegenggam kayak mesin pres hidrolik. Kerak! Si kelinci langsung remuk. Tubuhnya berubah jadi debu, cuma nyisain inti kristal putih seukuran ibu jari. Meskipun inti monster ini harganya 1.000, setara sama gaji orang biasa sebulan, tapi ngumpulin inti tingkat 1 kayak gini, kebanyakan juga nggak ada gunanya. Tiba-tiba, seekor serangga aneh mirip ular piton raksasa melesat keluar dari dalam tanah. Itu adalah monster tingkat 2, serangga singa iblis. Yi-He, yang emang lagi pengen berburu monster tingkat 2, langsung nyengir. Pas banget, lagi dipikirin langsung muncul. Yi-He langsung nyerang duluan. Pedangnya langsung nebas bagian perut si serangga yang lunak, ngebikin luka besar. Dia tahu, dibandingin cangkang di punggungnya yang sekeras baja, perutnya yang lunak jelas lebih gampang ditembus. Tapi, si serangga tiba-tiba ngegulung badannya jadi bola. Kaki-kakinya yang tajam kayak pedang mulai berputar gila-gilaan dan nyerang ke arahnya. Dia buru-buru ngeluarin satu-satunya jurus yang dia kuasai, tinju gunung biru. Tinjunya langsung diselimuti angin kencang dan melesat kayak peluru meriam ke arah serangga singa iblis. Tapi anehnya, si serangga bukannya terluka, malah nembakin 2 capitnya yang kayak sabit. Yi-He sadar, cuma dengan kekuatan pendekar magang tingkat 7, dia nggak bakal bisa ngalahin lawannya. Apalagi, dia nggak punya jurus bela diri yang kuat. Tanpa itu, energi di tubuhnya nggak bisa dipakai maksimal. Ini semua gara-gara tubuh aslinya emang payah banget. Satu-satunya pilihan Yi-He sekarang adalah nge-cheat. Dia langsung ngaktifin darah Godzilla-nya. Kedua tangannya langsung berubah jadi biru tua dan ditutupi partikel-partikel kayak batu. Matanya bersinar kayak batu safir. Energi di tubuhnya meledak berkali-kali lipat, bahkan sampai nyiptain angin puyuh di sekitarnya. Konstitusi gabungannya langsung meroket dari 15 jadi 21. Serangga singa iblis langsung ngerasain bahaya maut. Tanpa ragu, dia milih buat nyerang duluan. Yi-He juga ngangkat cakarnya yang biru tua dan dengan cepat nyerang tubuh raksasa si serangga. Cuma dalam sekejap, Yi-He berhasil ngalahin serangga singa iblis dengan gampang. Setelah kembali ke wujud normalnya, Yi-He bergumam. Setelah konstitusi aku naik jadi 21, ngelawan monster tingkat 2 kayak gini jadi gampang banget. Tapi setiap abis berubah, aku harus ngeluarin panas dari tubuh. Jadi kayak mesin jet.
Dia lalu sadar, pedang pendek yang baru dia beli jadi bopeng-bopeng gara-gara darah beracun si serangga. Jelas udah rusak. Dan karena ini pertama kalinya dia berburu monster, dia ngabisin banyak tenaga sampai perutnya keroncongan. Masalahnya, dia nggak bawa bekal. Tapi kemudian, dia ngeliat inti monster tingkat 2 di depannya. Warnanya hijau dan ngeluarin aroma yang menggoda. Ngerasain insting tubuhnya, Yi-He tanpa ragu langsung nelen inti monster itu. Inti yang sekeras kristal itu, begitu masuk ke perutnya, langsung berubah jadi cairan lembut yang ngalir ke seluruh tubuh. Rasanya kayak disuntik ramuan genetik. Semua sel di tubuhnya terasa gembira. Tingkat kecocokan Godzilla-nya langsung naik dari 7% jadi 7,3%. Yi-He seneng banget. Padahal ramuan genetik yang harganya ratusan ribu itu cuma naikin kecocokannya 1%. Sekarang cuma dengan 3 atau 4 inti monster, dia bisa dapat efek yang sama kayak sebotol ramuan mahal. Dia jadi kepikiran inti monster tingkat 1 tadi, mungkin bisa naikin 0,1%. Yi-He langsung ngerasa rugi bandar. Tapi dia nggak mau pusing-pusing, dia mutusin buat berburu sepuasnya malam ini. Dia langsung ngaktifin edan magnet kehidupannya. Seketika, gelombang tak kasat mata menyebar dari dirinya sebagai pusat. Keesokan siangnya, Yi-He keluar dari dunia misterius nomor 3 sambil ngendong sekarung penuh inti monster. Tingkat kecocokan Godzilla-nya udah mencapai 15,8%. Sejak kecocokannya naik jadi 9%, nelen inti monster putih udah nggak ada efeknya lagi. Jadi, mending dijual buat jadi uang. Kali ini, dia bawa pulang 20 inti putih dan 4 inti hijau. Sesuai peraturan pemerintah, pendekar harus nyerahin 1/10 dari hasil buruannya. Jadi, dia nyerahin 1 inti hijau dan 5 inti putih. Dengan gampang, dia dapat 200.000. Waktu berlalu cepat, ujian masuk universitas tinggal 9 hari lagi. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan yang paling penting, subscribe.